Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, eh, mohon maaf saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Ya, enggak. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat Ibu. Saya bermaksud di sini dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Enggak. Baik, Ibu langsung aja ya Bu. Ya, enggak. Ibu sudah berapa lama mengajar di SDN Tunggal Jati 3? Ibu mengajar di SDN Tunggal Jati 3 itu sudah 6 tahun lebih. Sudah 6 tahun lebih ya Bu. Nah, selama 6 tahun itu pernah tidak Ibu mengalami kasus yang membuat Ibu dilema dalam mengambil keputusan? Selama 6 tahun itu pasti seorang kepala sekolah itu dihadapkan dengan masalah-masalah, dengan dilema-dilema yang berhubungan dengan peserta didik dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Kira-kira kasus apa Bu yang membuat Ibu dilema dalam mengambil keputusan? Ya, biasanya kan merupakan dilema etik atau moral, biasanya seperti itu. Kasusnya ya tentang dilema etika. Selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral tersebut? Identifikasi ya. Jadi identifikasinya dilihat dulu dari sudut pandang mana, sudut pandang mana terlebih dahulu gitu, yang dirasa yang lebih urgen. Kemudian apakah kasus tersebut merupakan kasus etika atau kasus moral gitu. Jadi kan setiap di sekolah itu ada kasus-kasus, misalnya kita selalu melihat dari sudut pandang moral apa dari sudut pandang hukum gitu. Kalau kasus itu melanggar hukum, sudah tentu itu benar-benar benar melawan salah kalau itu dilihat dari hukum. Tapi kalau dilihat dari moral atau attitude-nya, itu benar-benar kita kadang gitu ya, ini kasus itu benar melawan benar hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan etika. Nah, itu adalah kasus dilema itu. Berarti yang dilema itu yang benar lawan benar ya Bu ya? Iya. Nah Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi selama ini Ibu mengambil keputusan, Ibu selalu mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang apakah keputusan tersebut tidak merugikan pada orang lain gitu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak ya. Jangan sampai merugikan satu belah pihak. Kemudian Ibu, langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil saat menangani kasus seperti itu? Apa yang biasa Ibu lakukan? Nah, berarti pertama Ibu melakukan ketika mengambil keputusan, Ibu mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi menanyakan pada orang-orang terdekatnya, berdiskusi pada waktu sekolah, membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi keputusan tersebut apakah sudah tepat atau belum gitu. Iya. Jadi dicari tahu dulu ya penyebab masalahnya apa, kemudian
yang terkait dengan yang bermasalah itu siapa aja gitu. Baru ibu meminta pendapat atau saran dari warga sekolah juga, betul, ya Bu ya. Betul. Kemudian ibu, hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi pertama-tama ibu melakukan analisis kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan solusinya. Setelah itu menyesuaikan dengan peraturan sekolah dan norma-norma yang berlaku ketika atau serta selalu mengutamakan kepentingan bersama dan untuk yang terbaik untuk semua orang. Jadi kembali ke peraturan sekolah dan norma-norma yang ada di sini. Ya. Ibu, kemudian selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa, Bu, tantangannya? Tantangannya ya, tantangan dalam mengambil keputusan ketika kasus tersebut sama-sama benar, ibu kesulitan mencari keputusan terbaik. Kemudian dilihat gitu, jangan sampai dilihat lagi permasalahannya, jangan sampai keputusan ibu itu merupakan salah untuk mengambil keputusan gitu. Dilihat dulu gitu, keputusan mencari keputusan yang terbaik gitu. Jadi dipertimbangkan dulu, ya. Pertimbangkan dulu. Dan kalau kasusnya benar sama benar, itu tantangan sekali ya buat ibu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ibu ketika ada masalah atau ada kasus, biasanya ibu dalam penyelesaiannya itu ada jadwal tertentu apa harus selesai pada hari itu juga? Ya, tentu saja itu dilihat dari kasusnya ya. Kalau kasus atau masalahnya yang ringan, biasanya ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga gitu. Tentu saja ringan atau beratnya itu dengan mempelajari kasus tersebut. Kemudian setelah dipelajari baru disimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Jadi artinya jika masalahnya berat itu ibu melakukan yang ibu sebutkan tadi di pertanyaan sebelumnya. Langkah-langkah Iya, seperti itu. Ibu, adakah faktor seseorang atau faktor yang lain yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Jadi dalam mengambil keputusan ibu selalu melibatkan warga sekolah. Jadi ibu tidak mengambil tindakan sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya oleh diri ibu sendiri kan mungkin ini kata ibu benar gitu. Tapi kan ibu tidak mengambil keputusan sepihak. Jadi ibu selalu melibatkan warga sekolah, guru-guru, teknik gitu ya. Kemudian meminta saran dalam mengambil keputusan itu. Ibu juga melibatkan warga sekolah, orang tua siswa, dan orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi banyak orang yang membantu dalam hal ini, tidak sendiri. Jadi banyak orang yang membantu mencari alternatif solusi tersebut. Jadi banyak yang membantu ya ketika ibu kesulitan Iya. keputusan. Kemudian ibu yang terakhir nih, dari semua hal yang telah tadi ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman selama ibu menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam masalah dilema etika dan moral, ibu menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena melihat gitu keadaannya. Jadi penanganannya harus seperti ini. Jadi ibu itu mengambil keputusan yang lebih bijaksana, mempertimbangkan segala sesuatunya untuk menentukan keputusan yang terbaik. Jadi mendengarkan dari kedua belah pihak. Iya.
Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih sudah membantu saya dalam tugas ini. Iya. Semoga Ibu juga lancar dalam menjabat dari kepala sekolah ini, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Juga Neng sebagai Bu Sinta sebagai calon guru penggerak, semoga Ibu banyak berdoa dan berharap dalam menjalankan latihan-latihan, menjalankan pembelajaran tidak ada hambatan, dilancarkan, dan yang terpenting Bu Sinta sebagai calon guru penggerak nantinya bisa menerapkan kepada siswa hal-hal apa yang telah dibekali dalam guru penggerak tersebut. Amin Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.